keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mempersiapkan mental menjadi kakak. Nah, kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu yang sudah juga mempersiapkan kelahiran anak kedua. Kita siapa dulu ya Mbak Yu ya? Ada Ibu Isyana. Halo Ibu Isyana. Halo Ibu Isyana, apa kabar? Oke, nah ini Bumil kita nih ya. Ibu Isyana ini sedang mempersiapkan kelahiran anak kedua. Boleh diceritakan nggak sih anak pertamanya usia berapa dan sekarang kehamilannya masuk ke bulan berapa? Sekarang anak pertama saya usianya 1 tahun 5 bulan dan sekarang lagi hamilnya mau masuk 6 bulan. Wow, cukup dekat ya usia antara jarak anaknya ya. Ini gimana mulai mengomunikasikan pada si calon kakak bahwa ntar lagi ada adik loh? Sebenarnya kaget sih waktu tahu, ternyata dikasih rezeki lagi sama Allah, kan kita nggak ada yang tahu ya, rezeki kan nggak bisa diprediksi. Jadi aku percaya banget setiap anak tuh punya punya magicnya sendiri gitu. Jadi saat ini kan sebenarnya dari bulan kemarin dia masih menyusui gitu ya. Jadi saya mengkomunikasikannya saat lagi tidur gitu, saya selalu bisikin ke dia gitu sebelum baca doa, bisikin ke telinga dia. Abang nanti kalau bulan depan sudah tidak menyusui lagi ya, sudah tidak neno lagi ya gitu. Karena nanti ini buat adek. Kalau abang pinter, nanti Allah juga baik sama abang sama adek. Dan ternyata dengan sering ngomong kayak gitu pada saat tidur, walaupun dia tidak ada tektok gitu, tidak ada komunikasi. Bulan depannya, besokannya gitu, maksudnya tiba-tiba dia sudah nggak mau minum, tidak mau menyusui gitu, maksudnya. Dikasih air putih mau gitu, jadi tidak menolak gitu, jadi bener-bener kayak magic aja sih. Oh, seru sekali bisa ada magic miracle gitu ya. Ini aku juga sering sih mendengar konsep saat tidur dibisikkan. Sebenarnya prosesnya seperti apa? Apakah memang akan masuk ke pikiran anak, Mbak? Itu kan sebagai salah satu tekniknya hipnoterapi juga. Memang pada saat tidur, kemudian berada otak di gelombang tertentu, kemudian masuk sugesti-sugesti, itu bisa menjadi salah satu teknik di hipnoterapi, memang bisa untuk dilakukan seperti itu. Dan ini menariknya berhasil gitu ya. Karena mungkin ada beberapa kali aku coba mempraktikkan, Kak ini ya besok ya, tapi belum berhasil. Biasanya berhasil, mungkin harus belajar juga tekniknya sama Ibu Isyana ya. Nah Ibu Isyana, selain memang akhirnya dia memutuskan, si kecil ini memutuskan untuk aku berhenti menyusu pada mama deh gitu ya. Ada nggak sih konsep-konsep yang diberitahu bahwa nanti akan ada, misalnya ada anggota keluarga baru nih, terus respon dia apa? Pasti sih, jadi saat kalau lagi, apalagi kan karena sudah mau masuk 5 bulan ini kan kondisi badan sudah mulai agak berat ya, jadi bawaannya mau tiduran terus gitu. Jadi ketika lagi tiduran kan si abang ini udah ngelihat perutnya sudah agak kelihatan gitu, jadi dia kadang suka menghampiri gitu ke perut sambil kasih tahu, ini adek loh gitu, coba ngomong sama adek. Kadang dia refleks dengan sendirinya menghampiri saya, terus pegang perut sambil cium gitu, padahal bener-bener kan anakku yang ini kan belum bisa diajak ngobrol nyambung, yang namanya juga masih 1 tahun 4 bulan gitu ya. Belum ada interaksi bicara, iya boleh, mau enggak gitu, belum sampai ke situ, cuma pelan-pelan. Cuman aku mikir gitu lagi, karena kan setiap anak itu punya ratusan sel miliar otak yang benar-benar cerdas sebenarnya, tinggal kitanya aja yang menggalinya gitu. Jadi selalu aku bilang, ini ada adek loh di dalam, coba bilang sama adek lagi ngapain gitu. Jadi refleks aja gitu, kadang-kadang aku nggak minta menghampiri terus kayak cium-cium, terus dielus-elus kayak gitu sih. Jadi memang sudah menanamkan rasa kasihnya gitu ya, dari walaupun adiknya belum terlihat, baru masih di perut ibu gitu. Ini komunikasi semacam ini memang sangat baik gitu ya Mbak Yu untuk dibangun, walaupun si kakak belum bisa istilahnya berkomunikasi dengan lancar. Iya benar, karena sebetulnya kan pemahamannya gitu yang perlu untuk dimasukkan di situ adalah pemahaman. Jadi bahwa akan ada adik baru gitu, kemudian nanti bisa main sama-sama, diperkenalkannya juga bukan kaget gitu langsung diperkenalkan pada saat sudah lahir, tapi dari proses panjangnya itu sudah diperkenalkan terlebih dahulu, itu memang akan membantu proses adaptasi sih. Ditambah mungkin komunikasi kalau misal nanti adik-adik akan ada teman mainnya ya, misalnya udah ketahuan gendernya sama-sama laki-laki gitu, nanti bisa main bola bareng sama adik ya, nanti kita bantuin ya, adik masih kecil dia nggak tahu nih pakai bajunya, nanti kita pilihin baju sama-sama ya. Kuncinya itu sebetulnya di melibatkan. Jadi si kakak diajak untuk terlibat dalam proses
hadirnya adik dari dalam kandungan sampai kemudian lahir, sehingga kakak nggak merasa left out atau tertinggal gitu. Nah yang kadang-kala bikin sedih dan pada akhirnya jadi output perilaku yang kurang pas adalah ketika sang kakak itu merasa left out atau ditinggalkan atau tertinggal di belakang, sementara ibu kok sibuk sama adik, ayah juga sibuk sama adik. Nah itu ada kondisi emosi yang nggak menyenangkan sih buat anak. Nah itu yang kurang lebihnya perlu dijaga. Jadi maksudnya paling tidak perubahan ini tidak benar-benar membuat dia tersisih. Jadi kalau bisa dilibatkan dalam perubahan tersebut, begitu ya Mbak Yu. Nah ini kalau bicara tentang perubahan, ini bukan cuma anak yang harus disiapkan mentalnya, karena Ibu Isyana juga pastinya karena ini mendadak gitu ya, istilahnya anugerah ini mungkin belum direncanakan tapi sudah diberi rezeki. Ada nggak sih kecemasan tersendiri dari Ibu? Banyak banget sih kecemasannya, ya itu dia lebih ke perhatian dan kasih sayang sih. Cuman ya insya Allah kalau kita terlalu kita punya afirmasi negatif ke diri sendiri kan dampaknya juga nanti tidak baik buat kedepankan. Jadi aku ya karena lagi hamil ya udah afirmasi positif aja terus gitu. Aku bisa berbagi kasih sayang, abang bisa terima adiknya, kita sama-sama berjuang bareng lagi. Dulu waktu setelah 9 bulan terus sampai sekarang udah menuju 1 tahun lebih kita udah berjuang bareng, sekarang kita berjuangnya berempat lagi gitu. Jadi positif aja, udah mikirnya positif, bisa gitu sih. Paling sih yang notice yang paling utama sih sebenarnya mental ke orang tuanya ketimbang ke anaknya sih kalau aku pribadi gitu. Nah ini dia, mental ke orang tua memang jadi sangat penting karena itu akan memengaruhi bagaimana sikap kita dan membiasakan pada si anak. Lalu bagaimana ya caranya biar kecemasan ini bisa diredam? Satu yang jelas memang perubahan hormon membuat ibu menjadi jauh lebih mudah cemas ketika proses mengandung. Kemudian bagaimana untuk reducing itu adalah satu, mindsetnya disetel dulu bahwa memang tadi afirmasi positif yang dilakukan itu bagus banget bahwa saya bisa gitu. Kemudian jangan lupa untuk kalau memang membutuhkan bantuan gitu kan, bilang sama orang terdekat untuk kemudian mendapatkan support sehingga merasa yakin bahwa apa yang diafirmasikan ke dalam diri juga terimplementasikan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga merasa lebih yakin lagi bahwa kita akan bisa untuk melakukan ini. Dan harus selalu yakin bahwa ketika memang punya anak dua, setiap orang tua itu pasti akan mampu untuk mengkalikan dua sayangnya. Jadi bukan membagi dua sayang, tapi mengkali dua sayang. Jadi punyalah keyakinan itu, kemudian disertai dengan support dari lingkungan gitu kan, kemudian mendengar juga hal-hal yang positif, melihat hal-hal yang positif gitu, kemudian pintar menjaga kapan berita ini boleh saya dengar, kapan ini tidak, mana hal input positif buat saya, mana yang tidak. Memilah-milah itu bisa membantu untuk mengurangi kecemasan yang pada akhirnya harapannya nanti pada saat kita berkurang khawatirnya, kita berkurang cemasnya, maka perilaku kepada si kakak juga akan menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih santai gitu. Nah, Ibu Isyana di sini ada psikolog kita Mbak Yu Sutomo, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini nih? Paling saya mau nanya sih Mbak Yu, jadi ya karena itu dia balik lagi ke mental orang tua sih gitu, karena kalau si kakak ini kan, si abang ini tidak mungkin kita paksakan harus menjadi abang yang sempurna gitu kan, abang yang baik harus menerima adiknya karena dia masih kecil belum ngerti sama sekali. Kalau sebagai orang tua gitu ya, menyikapi kadang-kadang kan kayak kita datang bertubi-tubi, kakaknya lagi tantrum, terus si adiknya butuh kedekatan kita sama butuh kedekatan si bayi sama saya gitu. Itu ngontrol self healingnya itu sih paling aku tuh bener-bener kayak wah itu harus banyak belajar. Kira-kira ada tips gak sih Mbak Yu kira buat mengatasi itu kayak gimana jika itu datang berbarengan saat nanti sudah lahir gitu? Saat sudah lahir anak tantrum, yang baby juga perlu banget nih pelukan ibunya, gimana nih Mbak Yu? Gimana dong ya gitu ya. Itulah kenapa sebetulnya support dari lingkungan terdekat itu dibutuhkan. Kalau misal memang ngerasa bahwa membutuhkan bantuan ya bilang butuh bantuan, karena memang setiap ibu tuh punya kapasitas gitu kan, kapasitasnya semana gitu, masing-masing ibu yang tahu, sehingga nggak perlu memaksakan diri untuk jadi ibu yang perfect, yang bagus banget, yang semua anak nggak ada yang nangis rapi apa segala macam. Itu berat nantinya, beban buat ibunya pun akan berat. Tapi realistis aja kondisinya seperti ini, membutuhkan bantuan, support dari pasangan, support dari mbak, support dari orang tua, mungkin nggak apa-apa untuk disampaikan aja. Pun sesekali misalnya anak nangis rame-rame, kalau rame-rame itu ada beberapa anak yang kemudian menangis, nggak apa-apa juga, tenangkan diri, kemudian oke, ini nangis, mana yang lebih dahulu gitu kan. Kita kalau kitanya tenang gitu, pada saat kita handling si anak juga akan menjadi jauh lebih tenang. Gimana supaya tenang?
kalaupun memang berbarengan kondisi datang seperti itu, diam sejenak, kemudian bisa meditasi, jalan nafas sebentaran aja, inhale, exhale, kemudian supaya pikiran kita fokus kepada solusi, bukan kemudian kepada emosi-emosi yang membingungkan. Nah, kalau sudah fokus kepada solusi, kita bisa jadi lebih tenang. Oh ya, yang ini adik butuh bantuan, kakak taruh sini dulu ya. Atau hal-hal seperti itu akan lebih mudah untuk terpikirkan. Nggak bilang gampang, tapi bukan berarti nggak bisa dilatih. Semuanya bisa dilatih. Harus satu visi, satu misi gitu ya, biar smooth juga. Benar. Ya kan? Oke, Ibu Isyana kira-kira seperti itu. Semoga bisa diaplikasikan nanti ya. Salam untuk si calon kakak ya. Sehat-sehat terus Bumi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, jadi ternyata memang bukan hanya anaknya saja yang perlu dipersiapkan, bahkan si ibunya ini juga luar biasa karena kecemasannya jadi double gitu ya. Oke, luar biasa. Nanti kita bahas lagi ya Mbak Ayu ya, tapi kita harus jeda nih. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.